Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Rami semuanya? Mudah-mudahan Sobat Rami semua dalam keadaan sehat walafiat selalu. Jumpa lagi dalam kisah-kisah horor di Radio Misteri. Pada episode kali ini saya akan membacakan sebuah kisah yang dikirimkan oleh saudara Halim, di mana ia mengalami kejadian horor di jalan tol kilometer 197 Tol Cipali. Tapi sebelum kita masuk pada kisah selengkapnya, saya ingatkan kepada Sobat Ramis, jangan lupa untuk selalu mensupport channel ini dengan subscribe, like, dan share. Dan saya juga ucapkan terima kasih pada Sobat Ramis semua yang sudah subscribe channel Radio Misteri. Antonius adalah seorang pecinta sekaligus seorang kolektor tanaman bonsai. Di rumahnya yang berada di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, penuh dengan tanaman bonsai dari berbagai jenis tanaman. Selain rumahnya, Antonius juga memiliki kebun yang khusus untuk ditanami bonsai-bonsai yang masih bahan atau bonsai yang belum jadi. Selain penghobi, Antonius juga aktif di komunitas para pecinta tanaman eksotis ini. Jaringannya tersebar di seluruh Indonesia, bahkan sampai ke mancanegara. Selain mengoleksi dan membudidayakan bonsai, Antonius juga menjual bonsai-bonsainya kepada kolektor. Bonsai-bonsai yang dimiliki Antonius merupakan bonsai-bonsai super yang memiliki harga fantastis. Mulai dari harga jutaan sampai ratusan juta. Untuk merawat tanaman bonsai miliknya, Antonius memiliki beberapa pekerja, yaitu Halim, Indra, dan Tony. Merupakan orang-orang yang sangat diandalkan Antonius untuk merawat tanamannya. Selain rajin dan piawai merawat tanaman, mereka juga memiliki sertifikat sebagai perawat tanaman bonsai. Jadi, bisa dibayangkan seperti apa bonsai-bonsai milik Antonius ini. Selain itu, Antonius juga aktif mengikuti pameran-pameran dan kontes tanaman bonsai di mana saja termasuk ke luar daerah. Saking sayangnya dengan tanaman-tanaman itu, Antonius memesan mobil yang didesain secara khusus untuk membawa bonsai-bonsai itu. Halim merupakan karyawan yang paling senior di antara kedua rekannya. Ia dipercaya Antonius untuk menggunakan dan merawat mobil tersebut. Nah, Sobat Ramis, sekitar bulan Juli tahun 2021 yang lalu, ada sebuah kejadian yang cukup mengerikan yang dialami mereka berempat. Kebetulan, saat itu Antonius hendak mengikuti lomba kontes tanaman bonsai yang diselenggarakan di Kota Malang, Jawa Timur. Biasanya, Antonius sudah jauh-jauh hari sudah sibuk mempersiapkan tanaman-tanaman yang akan ia ikutkan dalam kontes. Namun, kali ini Antonius seperti kurang bersemangat. Para anak buahnya memperhatikan tingkah kebiasaan bosnya itu agak berbeda dari biasanya. Biasanya, sebelum berangkat, Antonius sudah berisik menyuruh anak buahnya mempersiapkan ini dan itu. Tapi untuk hari ini, ia lebih banyak diam. Entah apa yang sedang dipikirkan Antonius. Dirinya seperti orang bingung.
Sebentar ke mobil, sebentar balik lagi ke rumahnya. Seperti ada barang yang ketinggalan. Padahal dirinya cuma mondar-mandir saja. Tidak ada barang yang ketinggalan. Nah, tiba pada hari keberangkatan, beberapa tanaman sudah disiapkan. Kebetulan saat itu bulan Ramadan. Sudah menjadi kebiasaan, Antonius selalu menjadwalkan keberangkatan untuk keluar kota pada malam hari, supaya tanaman-tanamannya tetap segar saat tiba di lokasi lomba. Antonius menunggu anak buahnya yang semuanya muslim. Selesai berbuka puasa dan sholat maghrib, setelah itu sekitar pukul 8 malam mereka mulai perjalanan. Setelah segala sesuatunya siap, mereka berangkat menuju kota Malang. Indra dipercaya untuk menyetir mobil. Antonius duduk di sebelah supir. Sedangkan Halim duduk di belakang bersama tanaman-tanaman. Sedangkan Tony memang jarang diajak kalau pergi keluar kota. Ia bertugas merawat tanaman selama bos dan rekan-rekannya pergi. Sukses ya bos, ucap Tony pada bosnya. Antonius cuma mengangkat tangannya tanpa bersuara. Mobil pun melaju santai menuju jalan tol TB Simatupang. Belum juga sampai di gerbang tol, tiba-tiba mobil bergoyang-goyang. Indra langsung menepikan mobilnya dan memeriksa kondisi mobil yang jalannya seperti terseok-seok. Dan ternyata ban belakang sebelah kiri kempes. Indra dibantu Halim berusaha mengganti ban yang kempes itu dengan ban serep. Sekitar setengah jam, akhirnya mobil bisa jalan lagi. Dan Antonius menyuruh Indra untuk tidak langsung masuk ke jalan tol. Dari bengkel tambal ban dulu, Indra, perintah Antonius kepada Indra. Siap bos, jawab Indra. Nanti kalau pecah ban lagi gimana? Kata si bos. Padahal pintu tol sudah dekat. Berhubung mereka harus mencari bengkel tambal ban, mereka harus menyusuri jalan biasa mencari bengkel tambal ban. Lama mereka mencari-cari bengkel tambal ban dan akhirnya dapat di Jalan Raya Lenteng Agung. Setelah semua beres, Indra langsung melajukan kendaraannya menuju jalan tol. Saat melaju di jalan tol, Indra merasakan kendaraannya agak sedikit berat. Indra berpikir mungkin tanaman yang mereka bawa kali ini lebih banyak dari biasanya, sehingga beratnya baru terasa saat berada di jalan bebas hambatan itu. Indra pun tidak memaksakan jalannya kendaraan. Ia akhirnya menjalankan kendaraannya di jalur lambat dengan kecepatan sekitar 40-50 km per jam. Membuat perjalanan ini terasa membosankan. Menjelang pintu tol Cikampek, Antonius menyuruh Indra untuk keluar tol sebentar, sekedar beristirahat sambil ngopi. Dengan senang hati, Indra memenuhi permintaan bosnya itu. Mereka bertiga lalu mampir ke sebuah warung kopi di daerah Cikampek. Waktu itu sudah menunjukkan tengah malam. Suasana jalanan sudah sepi dari lalu lalang kendaraan. Hanya beberapa kendaraan saja yang melintas. Setelah dirasa cukup beristirahat, mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanan. Saat mulai keluar dari warung itu menuju pintu tol, Indra merasakan kembali kalau ada kejanggalan lagi pada mobil yang dikendarainya. Kali ini, mobil yang ia kendarai terasa sangat ringan dan lebih bertenaga.
Begitu juga saat melintas di jalan tol Cipali. Mobil melaju seperti tidak ada beban. Di dalam mobil mereka asik bercerita sambil menikmati suasana perjalanan malam menuju ke Malang. Si bos pun terlihat lebih bersemangat ketimbang saat baru berangkat tadi. Halim yang terkenal suka melucu mulai banyak bercerita tentang kekonyolan dirinya saat masih duduk di bangku sekolah. Suasana di dalam mobil menjadi penuh tawa dan canda karena cerita-cerita Halim yang kocak dan konyol. Indra melanjutkan kendaraannya dengan kencang, apalagi suasana jalan relatif sepi. Membuat Indra melajukan mobilnya di jalur kanan terus. Saat mereka melewati daerah Cirebon, tepatnya di dekat pintu tol Ciperna, ban mobil yang mereka naiki tiba-tiba mengalami pecah ban lagi untuk kedua kalinya. Indra yang melaju dalam kecepatan tinggi sempat panik karena dahsyatnya goncangan mobil saat bannya pecah. Untunglah Indra cukup piawai mengendarai mobil sehingga ia dapat menguasai kendaraannya dan mereka pun semua terhindar dari maut. Setelah mengganti ban dan beristirahat sejenak, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Kali ini Indra agak mengurangi kecepatan mobil karena khawatir kalau terjadi lagi hal yang barusan mereka alami. Indra melajukan kendaraannya di jalur tengah dengan kecepatan sedang. Tanpa terasa, mereka sudah berada di daerah Palimanan. Tiba-tiba, suasana di dalam mobil menjadi sepi seperti tidak ada orang. Mereka bertiga tiba-tiba saja tidak bersuara. Karena tidak jauh di depan mereka, terlihat banyak polisi yang berdiri di pinggir jalan tol sambil memberikan aba-aba kepada pengendara lain untuk memelankan jalannya kendaraan. Ternyata, tidak jauh di depannya telah terjadi kecelakaan. Sebuah minibus menabrak sebuah truk dari arah belakang. Minibus itu ringsek parah pada bagian depannya dan masih menempel pada bagian belakang truk. Polisi masih belum bisa mengevakuasi penumpang minibus itu karena posisinya terjepit. Saat kendaraan mereka melintasi titik kecelakaan itu, Halim berkata, "Sepertinya tidak ada kehidupan," ucap Halim saat melihat kondisi penumpang di dalam minibus itu. "Aduh," saut si bos sambil meringis melihat kondisi korban yang terkulai tak bergerak. Indra sepertinya juga agak shock melihat kondisi kendaraan dan penumpangnya tadi. Si bos lalu menepuk-nepuk pundak Indra, memberi semangat sambil berkata, "Udah, jangan dipikirin. Itu sudah takdir mereka," ucap si bos santai. "Iya bos, tapi saya baru kali ini lihat korban kecelakaan seperti itu," saut Indra. Indra akhirnya melanjutkan lagi perjalanannya di jalur tengah dengan kecepatan tinggi. Kira-kira kurang dari 1 kilometer dari lokasi kecelakaan itu, tiba-tiba Indra melihat dua orang anak kecil perempuan menyeberangi jalan tol sambil bergandengan tangan. Indra yang masih dalam kecepatan tinggi itu membuang setirnya ke arah kanan untuk menghindari dua orang anak yang nyebrang tadi. Mobil minibus yang ia bawa tidak dapat dikontrol karena masih dalam kecepatan tinggi, sehingga mobil yang mereka naiki menghantam pembatas jalan lalu terguling beberapa kali. Kemudian, dari arah belakang, sebuah kendaraan SUV juga sedang melaju dalam kecepatan tinggi dan tidak dapat mengontrol, dan kendaraan SUV itu pun menghantam mobil yang dikendarai Indra bersama bosnya itu. Indra dan Antonius terlempar keluar dari mobilnya. Mereka berdua terkapar tak bergerak
di jalanan dengan luka yang cukup parah. Sedangkan Halim masih berada dalam mobil. Tubuhnya penuh luka bercampur tanah dari pot tanaman bonsai yang hancur berantakan. Tak lama kemudian, Halim keluar dari dalam mobil sambil berjalan sempoyongan menghampiri bosnya dan juga Indra yang terkapar di jalan tak bergerak. Sambil menangis, Halim coba menyeret tubuh bosnya itu ke tepi jalan. Setelah itu ia juga berusaha menyeret tubuh Indra sekuat tenaga dan membaringkannya di sebelah tubuh si bos. Tidak ada satu orang pun yang membantunya. Dan Halim melihat kondisi kedua rekannya itu sepertinya keduanya sudah meninggal. Sambil menangis terseduh, Halim duduk di sebelah rekan-rekannya itu sambil menunggu bantuan datang. Dalam kesedihan itu, tiba-tiba Halim teringat dua orang anak kecil yang menyeberang jalan dengan tiba-tiba itu. Ia juga ingin memastikan kalau kondisi mereka baik-baik saja. Halim memperhatikan di sekitar tempat kejadian, mencari dua anak kecil tadi. Lama Halim mencari, tapi tidak melihat tanda-tanda keberadaan mereka. Ingin rasanya Halim menghampiri tempat-tempat yang mungkin anak-anak itu terkapar di sana. Namun, kondisi tubuhnya semakin lemah, sehingga Halim hanya bisa duduk sambil menunggu bantuan datang. Halim hanya bisa celingak-celinguk ke sekelilingnya mencari keberadaan dua anak perempuan yang menjadi penyebab kecelakaan mereka tadi. Halim tetap tidak melihat kedua anak kecil itu, sampai akhirnya polisi datang. Dengan perasaan hancur, Halim menyaksikan jenazah dua rekannya itu dinaikkan ke dalam ambulans. Karena Halim masih bisa berjalan, ia dinaikkan ke dalam mobil polisi untuk dibawa ke rumah sakit terdekat. Kemudian ambulan yang membawa jenazah Antonius dan Indra mulai bergerak menuju rumah sakit, sedangkan mobil polisi yang membawa Halim mengikuti dari belakang. Saat dirinya yang berada dalam mobil polisi itu meninggalkan TKP, tiba-tiba Halim melihat dua anak kecil yang mereka berdua sedang berdiri di pinggir jalan, tidak jauh dari tempat di mana Halim duduk bersama dua jenazah rekannya itu. Padahal dari tadi Halim mencari kedua anak kecil itu. Saat ia meninggalkan TKP, dua anak perempuan itu melambai tangannya sambil tersenyum. Halim yang menyaksikan peristiwa itu hanya bisa terdiam 1000 bahasa. Antara percaya dan tidak percaya melihat dua anak itu melambai tangannya sambil tersenyum. Saat Halim melihat dua anak kecil itu, ia sempat berniat untuk memberitahu polisi kalau ada anak kecil di pinggir jalan yang mungkin juga korban dari peristiwa kecelakaan tadi. Tapi, tiba-tiba tubuh Halim merinding parah sampai ke ubun-ubunnya. Halim langsung tersadar kalau dua anak kecil itu bukanlah manusia. Dalam perjalanan ke rumah sakit, polisi yang membawa Halim bercerita bahwa di kilometer ini memang sering terjadi kecelakaan. Dan anehnya lagi, kata polisi itu, hampir semua kecelakaan di sini merupakan kecelakaan tunggal. Dan dari setiap kecelakaan, pasti ada korban meninggal. Menurut cerita Pak Polisi itu, dari kesaksian korban yang selamat, bahwa kendaraan yang mengalami kecelakaan itu akibat menghindari orang yang secara tiba-tiba menyeberang di depan mereka. Siapapun pasti kaget dan tidak dapat mengendalikan kendaraannya dalam kecepatan tinggi. Halim pun mendengarkan cerita polisi yang membawanya itu dengan serius. Rasa sedih dan penyesalan yang mendalam merasuk dalam dirinya. Dalam kondisi seperti itu, tiba-tiba Halim ingin menengok ke belakang.
melihat tempat kecelakaan yang menimpa dirinya dan dua rekannya itu. Dan saat ia menoleh ke belakang, tiba-tiba ia melihat dua anak kecil tadi sedang duduk di kap bagasi mobil sedan polisi yang ia naiki. Mereka berdua duduk sambil berpegangan tangan. Yang lebih menyeramkannya lagi, saat Halim melihat kedua anak kecil itu pun menengok ke arah Halim secara berbarengan. Wajah mereka berdua terlihat tidak sempurna, alias berantakan. Posisi mata yang tidak sejajar dengan pipi berlubang seperti bekas gerukan yang menyebabkan giginya terlihat dari pipi sebelah kanan. Sementara anak yang satunya lagi mukanya tinggal separuh, seperti habis dipotong dengan gergaji. Benar-benar mengerikan melihat wajah kedua anak itu. Dengan wajah yang tidak sempurna, kedua anak itu melihat Halim sambil tersenyum. Halim yang duduk di bangku belakang tak kuasa menahan rasa takutnya. Ia dengan spontan berteriak ketakutan sambil loncat merangsek ke arah bagian depan kursi. Dan ia pun jatuh pingsan. Singkat cerita, Halim baru sadar saat ia sudah berada di rumah sakit. Walaupun tubuhnya penuh luka, namun ia masih ingat semua peristiwa malam itu. Menurut polisi yang bertugas di wilayah itu, mengatakan kalau di beberapa ruas jalan tol Cipali memang angker. Kita tidak tahu saat jalanan itu dibangun mungkin terdapat tempat-tempat yang sakral atau mungkin di wilayah itu merupakan area pemakaman. Yang penting saat kita melintasi suatu daerah atau jalan yang tidak kita kenal, sebaiknya harus tetap berhati-hati dan selalu berdoa agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, Sobat Ramis, demikianlah kisah tentang kilometer 197 Tol Cipali. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini. Sampai jumpa lagi pada kisah-kisah horor selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.